percaya sama ijazah. Ya, udah dipercaya, Bareskrim udah dipercaya, KPU nggak dipercaya. Saya rasa Roy Suryo itu wajar, Pak, untuk tidak percaya terhadap KPU, terhadap UGM, terhadap Bareskrim. Karena apa? Karena ucapan Bapak sendiri saja memang tidak bisa dipercaya. Percaya sama ijazah. Ya, udah dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan Roy Suryo, Pak, yang orang cerdas, berpendidikan tinggi kayak Bang Rismon, Dr. Tifala, kami yang sekolahnya ecek-ecek aja nggak percaya kok sama omongan Bapak, karena mencela-mencele. Di sisi lain kalau emang ada ijazahnya benar dari 2018, pasti Bapak mengeluarkan dong ijazahnya ketika Bambang Tri dan Gus Nur ada di pengadilan. Ternyata sampai sekarang kan enggak. Nah, itu akan terus diusut sampai terbukti gitu. Dan selamat untuk para rektor UGM, makin nggak bisa tidur aja ya. Semua becek ke titik olo ketoro, siapapun yang akan berbuat kebaikan, semua akan dapat apa yang mereka tanam. Kalau emang mereka menanamkan keburukan, ya akan panen lah. Sekarang ini saat-saatnya mereka panen. Aduh, Pak Mul, gimana mau rakyat percaya terhadap UGM ataupun Bareskrim kalau mereka saja bekerja untuk Pak Mulyono, bekerja sesuai pesanan Pak Mulyono. Sudahlah Pak Mul, berhentilah ngibul dan berhenti berharap untuk apa yang menjadi kebohongan-kebohongan Bapak bisa dipercayai rakyat Indonesia. Dan seharusnya Pak Mulyono harus sadar bahwa Bapak sudah tua. Seharusnya tidak lagi berbohong, tapi bagaimana agar memperbanyak ibadah dan mencoba untuk jujur untuk bekal akhirat nanti. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu. Bagaimana komentar-komentar netizen selanjutnya terhadap Pak Mulyono yang tidak pernah berhenti untuk ngibul terhadap rakyat Indonesia. Langsung saja ke video. Dan kita bisa melihat di media sosial Bapak Jokowi ini gelisah ke sana kemari, seperti di awal ketika beliau sudah purna tugas diantar ya dengan pesawat yang tentunya sangat mewah ke Solo, tapi pada akhirnya beliau terlibat pilkada ya, jadi kesana kesini, kemudian juga mengendos beberapa kandidat calon kepala daerah. Kemudian juga beberapa hari ini beliau gelisah adanya pertemuan Mega dan Prabowo, dan terakhir kita bisa melihat bagaimana kegiatan beliau menemui Sultan Hamengkubuwono. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi pada Bapak Joko Widodo ini? Pikirannya apa gitu, kok tidak sesuai dengan apa yang beliau ucapkan begitu. Seseorang bisa dipercaya itu karena ucapan, seseorang yang harus bisa dipercaya itu karena satya wacana. Maka kita bisa melihat Bapak Jokowi ini nggak pernah setia dengan ucapan, sering berubah-ubah. Kadang juga Bunda berpikir ya, Pak Jokowi itu apa nggak pernah nonton video-video beliau gitu ya? Oh iya ya, kok aku kayaknya pernah ngomong gini, kok berubah jadi begini. Apa nggak pernah seperti itu ya Sobat Bunda? Maka sekarang Bunda akan menarik energi. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada Bapak Joko Widodo? Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat, galak sekali.
Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, skripsi sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Ya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Kedua, simbolnya adalah 8 pedang, simbol seseorang yang terikat dan mata tertutup. Ini mengartikan bahwa beliau belum bisa menerima atau belum bisa terlepas dari kekuasaannya atau jabatannya. Jadi memang beliau sudah purna tugas, tetapi pikiran beliau itu masih belum ikhlas, masih terikat dengan energi kekuasaan atau kekuasaan sekarang. Lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Apakah ini foto Jokowi saat Jokowi masih muda? Foto ini sama persis yang ditempel pada ijazah UGM yang diakui milik Jokowi. Coba perhatikan, ini orang rambutnya tebal dan model di belah tengah. Dia berkacamata, model frame kacamata yang dipakai pada foto ijazah UGM maupun frame kacamata yang digunakan saat dia santai identik sama, menandakan bahwa orang tersebut konsisten dengan kebiasaan penampilan dirinya. Dalam foto tertawa terlihat giginya tersusun rapi. Faham? Faktanya ini adalah foto almarhum Hari Mulyono, suami Idawati binti Noto Miharjo, yang notabene adalah adik kandung Jokowi. Idawati janda karena ditinggal mati oleh Hari Mulyono, yang saat ini Idawati dinikahkan dengan Anwar Usman, seorang ketua MK, yaitu Mahkamah Keluarga. Faham? Ini adalah foto Jokowi sejak masa remaja hingga saat ini. Anatomi rambutnya tipis dan selalu disisir, dibelah di samping, bukan dibelah di tengah. Sejak masa remaja hingga saat ini tidak ditemukan foto Jokowi yang memakai kacamata. Saat Jokowi tertawa giginya terlihat tidak rata, berbeda dengan foto masa remaja. Itu memang foto Hari Mulyono, adik ipar Jokowi. Faham? Sadar? Bila hasil uji lab 4 dari Bareskrim bahwa hasil ujinya identik bukan berarti autentik. Yang memutuskan ijazah asli atau ilegal bukanlah Bareskrim. Yang memutuskan ijazah asli atau ilegal bukanlah Bareskrim. Yang paling tepat adalah pihak UGM dengan dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak UGM. Apakah Jokowi mendapatkan ijazah tersebut ditempuh dengan kuliah sampai selesai, atau Jokowi mendapatkan ijazah tersebut dengan cara berbelanja di UGM Store? Tidak ada kejahatan yang sempurna, kebenaran pasti akan menemukan jalannya.